Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, HKBP Kebayoran Lama. Mari saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 12. Rajaku
Jemaat dipersilakan berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami. Pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu, Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan yang harus kami tinggalkan. Dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan dari hukum ketiga beserta maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk dapat melaksanakan hukum-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia, menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel bagi kita di minggu ini diambil dari kitab Markus 10 dari ayat ke-46 sampai ayat yang ke-52. Mari kita membacanya secara responsoria. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu datanglah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ialah melihat ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Marilah, demikianlah hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Ku dengar suara-Mu Yesus.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita di minggu kita hari ini, Minggu 18 Februari 2024. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Info Covid, yang artinya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Terambil dari Mazmur 91 ayat 15a. Warta yang kedua, Sermon Inahana. Sermon Punguan Inahana HKBP Kebayoran Lama akan diadakan pada hari Selasa 20 Februari 2024 jam 10 WIB di ruang konsistori yang dipimpin oleh Amang Pendeta Surya BM Lumantoruan STH. Dihimbau kepada seluruh Punguan Inahana agar menghadiri acara sermon tersebut. Warta yang ketiga, Sermon Lansia. Sermon Punguan Lansia HKBP Kebayoran Lama akan diadakan pada hari Rabu 21 Februari 2024 jam 9.30 WIB di Aula Sopo Praja lantai 2 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH. Dihimbau kepada seluruh punguan lansia agar menghadiri acara sermon tersebut. Demikian warta jemaat bagi kita hari ini yang sudah kami bacakan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan bimbing hamba-Mu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Selamat hari Minggu Amanginang. Puji Tuhan, kita boleh menikmati kasih karunia Tuhan hingga pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan di rumahnya ini. Oleh karena itu Amanginang saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Info Kafit di hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 25 diawali dari ayat pertama sampai ayat 10. Demikian. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai manusia kita memiliki hati untuk merasakan, memahami. Ada mulut untuk berkata, untuk menyerukan. Ada mata untuk melihat segala sesuatunya. Ada otak atau pikiran kita untuk mengerti, untuk memikirkan segala hal dalam perjalanan kehidupan kita dan lain sebagainya. Maka sebagai umat Kristiani, sadarkah kita Amanginang saudaraku, bahwasanya kita harus merasakan, memahami bagaimana kuasa firman Tuhan Allah itu selalu kita rasakan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Sadarkah kita Amanginang saudaraku, bahwasanya kita harus berani dan tidak takut untuk berkata, untuk menyerukan bahwa
Tuhan satu-satunya yang kita sembah hanyalah Dia yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Sadarkah kita amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwasanya kita melihat bagaimana nikmatnya karya-karya Tuhan yang memanjakan mata kita ini setiap detik perjalanan kehidupan kita, bahkan ketika kita terbangun dari tempat tidur kita. Lalu kita diajak untuk mengerti, untuk memikirkan, ternyata semuanya inilah kehendak dan jalan daripada Tuhan. Bukan atas kehendak kita sendiri, bukan orang lain. Maka ketika hal itu sudah kita akui, kita sadari, maka tidak ada alasan untuk kita mengatakan tidak bersandar, tidak berseru kepada Tuhan. Maka hal itulah yang akan mendorong kita untuk tetap bersandar kepada Tuhan, untuk tetap berseru kepada Tuhan. Menyampaikan segala sesuatunya, persoalan, suka duka perjalanan kehidupan kita ini. Dan sebagaimana yang disampaikan, seperti tadi, kalau amang-inang tadi mendengar dan memahami dari sejak votum, di mana ketika yang disampaikan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan itulah yang disebut dengan Minggu Info Covid. Tentu adanya jaminan, tentu adanya kepastian, jawaban daripada Allah, di mana ketika kita selalu bersandar, di mana ketika kita selalu berseru kepada Dia. Dia yang selalu menunjukkan kasih setianya, yang selalu menunjukkan hasil tonganna di perjalanan ngulut tahun. Dan Dia menunjukkan jalan kepada kita amang-inang. Jalan kehidupan, jalan kebenaran oleh rahmat dan kasih setianya yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Itu makanya ketika Yesus berkata dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ternyata Dia adalah jalan, ternyata Dia adalah kebenaran itu, dan ternyata Dialah yang seharusnya tempat di mana kita untuk bersandar, mengadu dari setiap seruan kita. Dan inilah alasan yang paling penting amang-inang untuk memahami, untuk mengakui dan menghidupi kuasa firman Allah, cinta kasih Allah, dan bahkan seluruhnya apa yang akan menjadi kehendaknya dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu amang-inang saudaraku, ketika dengan demikian berarti sebagai umat, sebagai manusia yang penuh dengan keberdosaan, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita haruslah membutuhkan arahan, membutuhkan petunjuk jalan, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita membutuhkan Allah menjadi petunjuk yang memberikan jalan yang pasti, arah yang pasti, supaya kehidupan kita ini tidaklah menjadi kehidupan yang tersesat, kehidupan yang jalan buntu, tetapi kehidupan yang selalu menerima jalan keluar yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka dengan demikian amang-inang, asa unang manibil hita siad dan hasit tongani.
asa unang manibil hita tudalan haportibion, yang dimana selalu diawali atau selalu ditunjukkan dengan hal-hal duniawi. Maka ketika kita berada dalam duka, kita tidak sanggup melihat jalan Tuhan. Oleh karena itu amang ina saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu sebagai manusia dan sebagai umat Kristiani yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan tadi yang kami sebutkan, kita sering selalu menyimpulkan bahwasanya mengikut jalan Tuhan terlalu sulit amang pendeta. Selalu banyak kendala, sulit dimengerti, tidak masuk akal, begitu berat, tidak sanggup. Maka ketika demikian, kita selalu mencari jalan instan. Jalan yang mungkin kita pikirkan itu membahagiakan kita, memberikan kenikmatan yang sampai selama-lamanya. Sehingga kita tersesat oleh karena itu. Karena dinaungi oleh si jahat ataupun si iblis. Dimana ketika kita nomor duakan jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Maka ketika topik minggu kita juga menunjukkan, Tuhan menunjukkan jalan kepadaku. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpegang. Bagi siapa? Bagi mereka yang setia. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau mendengar. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau berseru dan bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita amang-inang merasakan dan memahami. Ternyata iya, Tuhan, dialah satu-satunya yang membuat kita keluar dari hal-hal yang tidak mengenakan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Dialah yang akan menjadi acuan kita ketika kita tersesat oleh dunia ini. Dialah yang menjadi patokan kita, sandaran kita untuk mengerti apa yang menjadi jalan yang dikehendakinya dalam perjalanan kehidupan kita ini. Itu makanya disampaikan tadi ayat 8. Justru dia yang menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Kita harus mau diajar. Dan kita harus mau diarahkan olehnya. Kita lihat dalam ayat 9. Dikatakan di sana. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bukan kepada orang yang angkuh. Bukan kepada orang yang sombong. Bukan kepada orang-orang yang selalu mengandalkan dirinya. Kalau melihat dari jabatan kekuasaan daripada Daud, mungkin dia bisa saja memakai itu semuanya. Tetapi dia sadar semuanya itu atas dari sumber daripada Allah. Maka hidupnya juga harus tetap berserah, tetap berseru, bersandar kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang akan menjadi jalan kehidupannya untuk melewati setiap tantangan, rintangan, persoalan, pergumulan yang dia hadapi amang-inang. Itu makanya amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita tadi pahami Mazmur ini, Mizmor ini, atau disebut dengan psalm atau psalmoi, nyanyian atau puisi yang disampaikan oleh Daud dengan puji-pujiannya. Kita lihat tadi dari pertama sampai terakhir tadi. Dia menggambarkan dengan betul-betul dalam kejujurannya, dengan betul-betul menyatakan bahwasanya Allahku kepadamu aku percaya. Yang kedua, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Lalu dia memberikan pernyataan, Tuhan itu baik dan benar. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan benar. Dia menggambarkan itu amang-inang. Dan Daud tentunya tidak asal mengucapkan itu. Dia tidak asal memberikan pernyataan itu dengan mazmurnya. Menuliskan itu dengan mazmurnya. Dia tidak asal menyatakan hal itu. Mengapa? Karena dia betul-betul memahami tadi dengan hati. Karena dia betul-betul merasakan bagaimana kuasa firman Allah itu hidup dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia melihat dan menikmati bagaimana karya Allah selalu
dia terima dalam perjalanan kehidupannya. Mengapa? Karena dia mengerti kepada siapa dia harus mengadu, kepada siapa dia harus bersandar. Maka tidak ada alasan bagi pemazmur Daud itu untuk tidak berkata, untuk tidak menyuarakan Tuhan adalah jalan dan Tuhan adalah tempat pengaduannya. Aihodun halungut toninna. Dia yang selalu dia rindukan. Allah itu yang akan menjadi sentral perjalanan kehidupannya. Yang dia percaya, yang sanggup menolongnya melewati segala persoalan dan pergumulan yang dia hadapi. Amang-inang saudaraku tahu, sebelum jauh pemazmur Daud itu diangkat, diurapi menjadi seorang raja. Dia itu banyak persoalan, pergumulan, rintangan yang dihadapi. Di mana ketika dia harus menghadapi Goliat, naik lagi dia menghadapi Saul, dia menghadapi lagi orang-orang Filistin, dia lagi menghadapi orang-orang Amalek, harus memenangkan bangsa itu di bawah kendalinya. Dan dia harus juga menghadapi persoalan di mana ketika anaknya Absalom ingin merebut tahta kerajaan daripada dia. Maka dia selalu menyatakan diri, ternyata dia tidak sanggup. Maka hal tadi yang dikatakan, orang yang menanti-nantikan engkau tidak akan mendapat malu. Justru mereka yang berkhianat. Siapa-siapa saja mereka? Mereka yang tidak sejalan dengan Allah dipermalukan oleh Allah. Kita lihat, Goliat dipermalukan oleh Allah, Saul dipermalukan oleh Allah, orang Filistin, orang Amalek, termasuk Absalom dan lain sebagainya dipermalukan oleh Allah. Dia dimenangkan. Apa alasan Allah? Sebab Daud, pemazmur Daud bersandar dan berseru kepada Tuhan Allah. Maka dengan demikian namanya saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Daud memiliki keyakinan bahwasanya Tuhan akan menuntaskan, membuang, dan bahkan yang mampu melewati, memberikan dia kemampuan daripada setiap persoalan kehidupannya. Hal itu dapat dia lihat amang-inang, dan hal itu juga yang harus kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita ini. Daud memahami itu. Terkadang dia harus berjalan secara sulit, terkadang dia harus berjalan dengan baik, tetapi yang pastinya jalan yang paling utama adalah bersama dengan Tuhan. Maka hal yang sama mungkin juga dapat kita alami amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam dunia ini banyak jalan di mana ketika kita diberikan suatu jaminan akan dapat keuntungan, akan dapat uang yang banyak, akan dapat harta yang banyak, akan dapat makanan yang banyak, akan dapat jabatan yang tinggi, akan dapat pangkat yang tinggi, akan memberikan popularitas, bahkan menempuh pendidikan juga dan pekerjaan. Banyak jalan dunia ini supaya kita tidak menempuh jalan yang sulit. Tetapi apakah kita yakin bahwasanya hal itu akan memberikan kebahagiaan kepada Anda semuanya? Apakah itu akan menjadi berkat? Tetapi yang pastinya ada jalan yang baik, yaitu bersama dengan Tuhan, melalui dengan firman Tuhan, memahami bagaimana kuasa firman Tuhan. Janganlah dengan jalan-jalan yang dipenuhi oleh si iblis, si jahat, yang memberikan kita seakan serba instan, yang menghalalkan segala cara atas naungan si jahat. Tentu kalau dengan demikian, itu tidak akan pernah menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Berarti rugi dong. Ya toh? Ketika kita menempuh jalan itu dengan jalan yang si jahat dan si iblis, tentunya kita rugi. Kita tidak akan mendapatkan berkat, tidak akan mendapatkan kesenangan, dan tidak akan mendapatkan hal yang mensukacitakan kehidupan kita. Itu makanya disampaikan dalam Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Pertanyaannya menginang,
Apa yang sudah kita terima daripada Tuhan sampai detik ini sudah banyak. Apakah Anda bisa menjamin hidupmu di situ? Tidak bisa. Tetapi hanya pada Tuhan. Semuanya itu dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Supaya kita semakin mengenal, semakin dekat, dan semakin mau dipakainya menjadi berkat dari apa yang kita terima dalam perjalanan kehidupan kita ini. Tidak harus berlimpah dulu, tetapi apapun Tuhan harus memberikan. Kita harus mau diajar dan dibimbing oleh Tuhan untuk menjadi suatu orang-orang yang selalu berkata, bersaksi tentang kuasa Tuhan dan menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Maka dengan demikian amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus juga jujur. Kita juga harus jujur. Di mana ketika tadi Daud diawali dengan mengakui, mengagungkan, dan dia menyerukan bagaimana kuasa Allah itu, tetapi di satu sisi dia juga jujur sebagai orang yang penuh dengan keberdosaan. Kita lihat tadi di dalam ayat 7. Dalam kejujurannya dan juga dalam permohonan kasih, Daud menyampaikan itu bahwasannya dia pernah berbuat dosa. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Amang-inang, kalau kita analisa dari setiap perkataan pemazmur Daud di sini, kata muda pada waktu muda, ada dua pengertian yang menjadi poin untuk kita. Yang pertama, kata waktu muda di situ, Daud ingin menyampaikan mungkin pada saat usianya yang muda dia berbuat dosa. Yang kedua, pikiran, hati, perilakunya yang masih muda, belum dewasa, belum dengan mentalitas iman yang baik. Maka ketika pemazmur Daud mengatakan waktu muda, itu bukan berarti tidak menyentuh kepada amang-inang yang sudah tua, tetapi itu memberikan penjelasan pikiran hati kita di sini terkadang seperti yang belum matang di hadapan Allah. Mentalitas iman kita itu belum sesuai dengan jalan kehendak Tuhan, karena kita tidak pernah bersandar, karena kita tidak pernah berseru kepadanya. Maka dengan demikian amang-inang saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan hidupnya, dalam kejujurannya, ternyata dia pernah berbuat dosa. Dan hal yang sama juga kita harus mengakui kita pernah berbuat dosa. Dalam keberdosaan itu ada kelemahan kita. Maka sepatutnya yang kita butuhkan untuk memberikan kekuatan, pertolongan dan keselamatan hanyalah kepada Tuhan. Kita lihat Daud itu, dia berbuat dosa yang begitu sangat jahat kepada Uria, yang begitu sangat jahat kepada Betseba, di mana ketika Uria dia suruh bersama dengan Yoab untuk pergi berperang, tapi tempatkan Uria di depan supaya Uria mati. Lalu dia bisa bebas untuk tidur bersama dengan istri Uria, yaitu Betseba, di mana ketika dia melihat Betseba itu begitu sangat cantik dan dia tergoda dengan hal itu. Maka itu juga gambaran amang-inang seperti hal duniawi, jalan dunia ini yang terkadang memberikan suatu jaminan kepada kita, memberikan hal-hal yang kenikmatan bagi kita, tetapi itu tidak akan pernah berlaku sampai selamanya. Tetapi sadarkah amang-inang, Daud betul-betul sadar, Daud betul-betul menyadari bahwasannya apa yang sudah dia lakukan ternyata itu menyesatkan dirinya. Ternyata membuat dia dihantui oleh dosa itu. Ternyata membuat dia tertekan, terdesak, sehingga dia seakan tersesat. Ketika anak yang dikandung oleh Betseba lahir lalu mati. Dan itu konsekuensi dari setiap perbuatan perilaku yang tidak seturut dengan kehendak Allah. Maka hal itu juga menjadi peringatan kepada kita amang-inang. Jangan sampai hal demikian. Tetaplah berseru,
Tetaplah ikuti jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus yang mati, yang menderita, yang mati, dan yang bangkit hanya untuk kita. Orang yang percaya ini, maka doa mohon ampun dan perlindungan Allah kepada Allah yang menjadi seruan daripada Daud, sebagaimana judul dalam kitab Nats kita ini di Mazmur 25. Doa mohon ampun dan perlindungan. Maka hal dengan demikian Amang Inang, kita harus bersandar kepada Tuhan walaupun kita terkadang tersesat oleh banyaknya persoalan di masalah ekonomi, banyaknya persoalan di sakit penyakit, banyaknya persoalan di tengah-tengah anak-anak yang tidak bisa diatur, di tengah-tengah persoalan di mana ketika rumah tangga kita banyak persoalan yang tidak sevisi misi lagi, di mana ketika banyak persoalan di tengah pekerjaan, dan bahkan di tengah perjalanan kehidupan kita seakan kita buntu kemana kita pergi. Tetapi ingatlah Amang Inang, Tuhan itu yang akan menjadi petunjuk jalanmu. Engkau tidak akan pernah dibiarkan terdesak, dan engkau tidak akan pernah dibiarkannya untuk tersesat. Maka pahami, maka lihat, maka pikirkan, maka maulah menyerukan, aku mau bersama dengan Tuhan, aku mau ikut dalam jalan Tuhan. Ingatlah kuasa dan karya Tuhan itu selalu kita terima dalam perjalanan kehidupan kita ini masing-masing Amang Inang. Dan itu kita terima apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sebab hal itulah yang selalu paling utama ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Maka berserulah dalam doamu. Ketika Daud tadi berseru dalam doanya, dan dia mengakui, dan dia bersandar kepada Tuhan, dan dia menyatakan Tuhan itu baik dan benar, kita juga harus menyampaikan itu dalam setiap doa kita. Maka ketika Martin Luther mengatakan nafas orang percaya adalah doa. Nafas orang percaya adalah doa. Dan itu disebutkan oleh Martin Luther. Doa tidak hanya saat dimana ketika kita beribadah hari Minggu. Doa tidak hanya pada saat ketika kita pertanyaan. Doa tidak pada saat ketika kita hanya butuh atau hanya ada yang kita inginkan. Tetapi doa itu menjadi nafas setiap detik perjalanan kehidupan kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat melalui apapun. Dan dialah yang akan menjadi kebutuhan kita. Semudah ataupun sesulit apapun tantangan dan rintangan persoalan, hambatan dan bahkan pergumulan kita Amang Inang, saya yakin ketika Amang dan Inang berjalan dengan Tuhan di dalam arah jalan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan sukacita kepada kita. Melalui doa dan nyanyian, kita belajar daripada Daud menyampaikan pengakuan dan juga pergumulannya. Dia sangat meyakini itu. Maka ketika Martin Luther King juga mengatakan, ketika keyakinan adalah awal daripada perjalanan, bahkan walaupun kamu tidak melihat semua anak tangga. Ketika engkau yakin bersama dengan Tuhan, berapapun anak tangga di depan, bagaimanapun tinggi tangga itu yang tidak bisa kita lihat, Tuhan pasti akan memberikan kehidupan yang mensukacitakan kepada kita. Maka oleh karena itu Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yakin dan percayalah, sebagaimana tadi sampai ke dalam ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ketika kita memiliki kendala, ada Tuhan yang memiliki kendali. Ketika kita memiliki kendala, ada Tuhan memiliki kendali. Mengendalikan itu semua supaya kita hidup dalam kebenarannya, hidup di dalamnya, dan hidup dalam kehidupan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu Amang Inang, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sampaikan nyanyian kita ini dengan buku nyanyian 221 ayat 5.
ayat 5. Ku hampir tersesat di jalan yang berat, segera ku datang padanya dan hatiku tenang. Sekali lagi. Ku hampir tersesat di jalan yang berat, segera ku datang padanya dan hatiku tenang. Tetaplah jalan serta Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kehidupan kami. Dan yang selalu menaungi kehidupan kami, memelihara kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami boleh Tuhan menikmati, kami boleh Tuhan memuji, kami boleh Tuhan menyuarakan, menyeru kepada Tuhan dengan doa dan pujian kami di hari ini. Di mana ketika kami Tuhan merasakan, menikmati, memahami, melihat dan mengakui kuasa cinta kasih Tuhan nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Maka dalam peribadahan ini Tuhan kami sampaikan seluruh pergumulan, rintangan, persoalan yang kami hadapi dalam perjalanan kehidupan kami ini. Kami memohon kiranya Engkau menunjukkan jalan kepada kami. Sebab Engkau kami nanti-nantikan. Sebab Engkaulah yang memberi jalan yang betul-betul, memberikan jalan yang pasti, arah kehidupan kami yang pasti. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, dan Engkaulah jalan kehidupan itu ya Tuhan. Maka Engkaulah yang akan menjadi pengaduan kami, dan Engkaulah yang menjadi pertolongan kami ya Tuhan. Pimpin kami, bimbing kami, ajar kami ya Tuhan, untuk semakin lebih dekat dan mau berada dalam naungan-Mu untuk menghadapi, menjalani perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Sehingga Engkau pakai kami Tuhan selalu berkata, selalu menyerukan, dan selalu ya Tuhan menjadi orang-orang yang bersaksi tentang kuasa Tuhan dan hidup sebagai hidup teladan dalam firman Tuhan. Dan kami yakin ketika demikian banyak persoalan kami tidak akan pernah bersungut-sungut, dan kami tidak akan pernah tersesat, tetapi kami beroleh sukacita atas apa yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya atas berkenannya Engkau dengan kasih karunia-Mu dan berkat-Mu, itu boleh diterima dari setiap keluarga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan dalam peribadahan, dalam pekerjaan mereka, dalam studi pembelajaran yang ditempuh oleh mereka anak-anak yang sedang sekolah, dan bahkan dimanapun berada, Engkau memberikan jalan yang pasti, jalan yang baik kepada mereka, sehingga jemaat-Mu yang hadir pada saat ini ataupun yang mengikuti dari live streaming, mereka semuanya Tuhan menyatakan, ternyata ketika kami berseru, Engkau menjawab doa kami dan Engkau menunjukkan jalan yang baik kepada kami. Sebab Engkaulah sumber dari segala sumber kehidupan kami ini. Bapa yang baik, ya Tuhan kami yang maha mulia, kiranya Engkau juga Tuhan berikan tuntunan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap sermon dan pelayanan pertanyaan, peribadahan dan lain sebagainya di gereja-Mu Tuhan
berjalan dengan baik. Dan itu semuanya kami lakukan hanya untuk demi memuliakan nama Tuhan dan menjadi sukacita besar di tengah gerejamu HKBP Kebayoran Lama. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha baik, kami juga ya Tuhan memohon kepada Tuhan dalam seruan kami dan dalam keyakinan kami, Engkau pasti juga akan memberkati setiap gerejamu HKBP yang di tingkat huria, tingkat resort, tingkat distrik, atau bahkan sampai hatopan. Dan Engkau akan tetap menjadikan gerejamu ini Tuhan bersama dengan jemaat menjadi HKBP, tetap menjadi garam dunia. HKBP menjadi berkat di tengah dunia ini. Dan kami juga bermohon kepada Tuhan melalui hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, serta kesatuan hati dan doa daripada jemaat-Mu, kiranya program pelayanan dalam pembangunan rumah dinas huria yang akan dipergunakan dipakai oleh para hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu Tuhan berjalan dengan baik dan bisa dituntaskan dengan baik, dan semuanya yang Tuhan kami lakukan, kami perbuat hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga itu bersyukur ketika Engkau memberikan pertambahan usia kepada mereka yang menerima usia dalam ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Pakai mereka Tuhan untuk selalu memahami, selalu melihat, dan selalu berseru dan selalu bersandar kepadamu bahwasanya semua perjalanan waktu kehidupan ini hanyalah berasal daripada Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami, secara khusus Tuhan dalam peribadahan kami ini, pada saat ini kami memohon uluran tangan Tuhan menjamah dari setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dalam keadaan kurang sehat. Secara khusus Tuhan, ketika mereka tidak boleh lagi Tuhan beribadah di gereja-Mu ini, di mana ketika mereka harus dirawat di rumah ataupun rumah sakit. Glenn Michael Oliver Silitonga, Paingot Silalahi, Sintua Tony Liston Aritonak, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Dr. Andus Mula Tua Pardede, Novita Lasminar Boru Tambunan, Sintua SP Sianturi, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua Kapanjaitan Boru Silitonga, Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya Ade Maria Huta Barat Boru Sihombing, Ridwan Irianto Situborang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Tony Nahal Hutapea. Dalam kuasa-Mu ya Tuhan, mereka menerima kesembuhan sehingga mereka penuh dengan kesehatan. Kami boleh bersekutu kembali di gereja-Mu ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, tetaplah kami merasakan dan memahami bagaimana kuasa firman Tuhan dan jalan yang Tuhan tentukan kepada kami. Kami ikuti dan kami yakini kami pasti hidup dan menerima sukacita sebab kami berseru dan bersandar kepadamu. Terpuji dan termulialah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita kembali bernyanyi dan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Diatur oleh Tuhan dan kasih sayang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.